Pemirsa, polisi memburu residivis yang tertangkap kamera kembali membunuh seorang pria di Palembang. Korban yang dibunuh merupakan teman pelaku. Pembunuhan seorang pria terekam kamera ponsel warga pada hari Minggu kemarin di Kelurahan Kutobatu, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang diketahui bernama Dani merupakan residivis kasus pembunuhan dan terlihat emosi sambil ditenangi oleh seorang wanita. Pelaku kini kabur dan dalam pengejaran polisi. Untuk identitas, nama sudah kita kantongi, namanya Dani, warga di Lorong Pajar itu sendiri. Jadi kami himbau untuk warga masyarakat, ya, apabila mendapati ataupun melihat tersangka ini, agar segera melaporkan kepada kami pihak polisian atau diserahkan kepada kami. Jadi untuk pelaku disarankan ya? Ya, untuk pelaku kami sarankan juga untuk menyerahkan diri. Berdasarkan pemeriksaan saksi, korban merupakan teman pelaku, warga Kelurahan Sukamaju. Keduanya diduga ribut ketika bermain judi remi. Warga yang mengetahui keberadaan pelaku diimbau memberikan informasi kepada polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seperti apa perburuan pelaku pembunuhan, sudah bersama kami Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Selamat sore Pak Kapolres, terkait dengan kasus ini hingga saat ini perkembangannya seperti apa Pak? Selamat sore Mas. Jadi untuk kasus yang terjadi, kasus pembunuhan yang di IT 11 Kota Palembang, kita sudah mengantongi seluruh saksi-saksi yang ada, yang pada saat itu bersama-sama dengan korban dan juga pelaku. Dan pelaku sudah kita identifikasi inisialnya atau namanya dan juga tinggalnya. Dan saat ini masih dalam pengejaran daripada tim ORC daripada Polrestabes Palembang. Baik, Pak Ngajib, bagaimana kemudian hubungan dengan kronologinya Pak, antara hubungan antara pelaku kemudian korban, seperti apa bisa mengenal sehingga terjadi kejadian ini Pak? Nah, di antara mereka, jadi masih dalam satu keluarga. Dan mereka pada saat sebelum kejadian, mereka itu sedang bermain judi, kemudian si korban ini menang, kemudian ingin berhenti pada saat itu. Dan oleh si pelaku ini, dia langsung melakukan tindakannya dengan menusuk, ada 3 tusukan dengan pisau, yaitu di dadanya dan di tusuknya. Kemudian setelah itu korban meninggal, dan ini seluruhnya 4 orang ini langsung melarikan diri semua. Yang 3 melarikan diri, yang korban ada di situ. Artinya dari keterangan sementara motif pelaku melakukan ini karena kesal, karena korban ingin berhenti bermain judi saat itu? Betul. Baik, sudah ada berapa saksi Pak yang dimintai keterangannya? Sampai saat ini sudah ada 7 saksi yang ada di TKP atau yang melihat kejadian tersebut. Baik, ada 7 saksi. Dari keterangan saksi tersebut, fakta-fakta apa Pak yang didapatkan? Fakta yang kita dapatkan bahwa memang benar pelaku ini adalah termasuk residivis pembunuhan juga. Karena pada tahun 2018 yang bersangkutan juga telah melakukan pembunuhan. Sudah jalan menjalani hukuman, dan setelah keluar saat ini dia melakukan lagi. Jadi saksi-saksi melihat langsung, melihat benar bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Oke, artinya sebelumnya pelaku ini sudah residivis ya Pak, dalam kasus yang sama, pembunuhan juga Pak? Sama, kasus pembunuhan. Oke, baik, terakhir Pak, jika memang ini sudah diketahui dan mungkin nanti didapatkan, ancaman hukuman yang akan dikenakan pada pelaku seperti apa? Ya, tentunya karena ini kasus pembunuhan, ya ancaman hukumannya 15 tahun. Nah, kemudian juga kami sudah melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah tentunya untuk zero daripada judi di wilayah Palembang. Kita sudah tertangkap beberapa orang yang melakukan judi. Kemudian juga kita melakukan pembinaan penyuluhan ya terhadap masyarakat di Kota Palembang, di mana mempunyai tradisi masyarakat ini membawa senjata tajam.
kita lakukan operasi secara intensif terhadap masyarakat untuk menghilangkan tradisi tersebut. Dan juga di wilayah tersebut adalah merupakan salah satu daripada tempat peredaran daripada narkoba. Kemarin sudah kita ungkap pada 3 kg sabu di wilayah tersebut juga. Nah, sehingga ini atas inisiasi daripada Bapak Kapolda Sumatera Selatan, kita membuat kampung tangguh yang merupakan kampung bebas dari narkoba dan bebas dari konflik. Ini termasuk daerah tersebut. Nah, sehingga dari Bapak Kapolda akan membuat satu pilot project di situ dalam rangka untuk menghilangkan daripada segala bentuk kejahatan yang ada di wilayah Palembang. Baik, segala bentuk kejahatan, tidak hanya pembunuhan tadi, namun juga kasus narkoba. Terima kasih Pak Ngajib sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, bentrok antara dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat menewaskan 18 orang. 1 korban tewas akibat bentrokan, sementara 17 lainnya ditemukan di tempat hiburan malam yang terbakar. Polisi mengevakuasi 17 jenazah dari tempat karaoke di Kota Sorong, Papua Barat yang dibakar massa. 17 korban tewas terbakar diduga merupakan karyawan dan pengunjung tempat karaoke saat terjadinya pertikaian antara dua kelompok warga malam tadi. Sejumlah karyawan yang selamat kembali mendatangi lokasi kejadian untuk menanti kabarkan mereka yang dilaporkan hilang. Tadi berapa orang di dalam tadi, Mbak? Ya, dari kesalahpahaman antara pengunjung kemudian dengan keamanan di kesalahpahaman, kemudian di dalam sudah ada kesalahpahaman, kemudian keluar yang bertikai memang dua kelompok, memang sama-sama dari Maluku. Setidaknya 18 orang tewas akibat peristiwa ini. 1 korban tewas dalam bentrokan dan 17 lainnya tewas akibat terjebak dalam tempat hiburan malam yang dibakar massa. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Soripati, iNews melaporkan. 18 orang meninggal dunia dalam bentrokan antar warga di Sorong, Papua Barat. Apa pemicunya? Benarkah ada dendam antara mereka? Kami akan bahas bersama Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi. Selamat sore, Pak Adam. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Adam, pertama kami ingin konfirmasi terkait jumlah korban. Sebenarnya ada berapa, Pak, jumlah korban, Pak? Ya, memang benar semalam ada terjadi pertikaian di Sorong Kota. Akibat pertikaian tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Namun karena pertikaian tersebut terjadi di lokasi tempat hiburan malam Double O dan terbakar, sehingga ditemukan jenazah total tadi pagi 17 orang di lantai 2 Double O. Jadi total 18 jenazah, 18 korban jiwa. Oke, ada 18 orang. Apakah seluruhnya sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Untuk yang korban penganiayaan sudah teridentifikasi, namun untuk yang 17 korban terbakar di tempat hiburan tersebut dalam kondisi hangus dan tidak dikenali. Sehingga Kapolda Papua Barat berkoordinasi sama Kapusdokas Mabes Polri meminta bantuan tim DVI. Besok 5 orang tim datang dari Jakarta ke Sorong untuk membantu mengidentifikasi 17 korban tersebut. Apakah sudah ada dugaan sementara, Pak, terkait siapa sebenarnya 17 orang yang ini? Apakah memang tamu yang sedang berada di dalam yang terjebak ataukah memang yang ikut bentrokan?
17 orang itu tidak ada kaitannya sama yang bentrokan, jadi dia tidak ada kaitannya. Mereka hanya dari keterangan manajer Double O tersebut, 3 orang itu adalah tamu. Kemudian yang 14 itu adalah karyawannya, pemain band, vokalis maupun waitress daripada Double O tersebut. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa orang saksi Pak yang dimintai keterangannya Pak? Sudah ada beberapa Mas yang diambil keterangan. Memang fokus kita adalah menciptakan situasi kondusif dulu. Jadi Sorong Kota situasi sudah kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa dari tadi siang. Kita mencoba mempertemukan 2 tokoh daripada kelompok tersebut sehingga tidak ada kegiatan susulan. Kapolda memang sudah memerintahkan Dirkrim dan Kapolres Sorong Kota untuk menindak tegas bila bukti-bukti dan keterangan-keterangan sudah cukup terhadap para pelaku penganiayaan maupun pembakaran tersebut. Baik, sebenarnya apa yang menjadi penyebab bentrokan ini sehingga meluas ke tempat hiburan Pak? Sebetulnya ini hanya salah paham di tempat hiburan tersebut Mas. Salah paham antar pemuda, cuma memang dikaitkan dengan asal-usul daerah daripada kedua pemuda tersebut. Sehingga menjadilah pertikaian kelompok. Saat pertikaian pertama, korban yang dianiaya ada yang meninggal. Nah, akhirnya keluarga yang korban yang dianiaya itulah marah. Terus menyerang karena kejadiannya di lokasi di Double O itu, di tempat hiburan itu. Sehingga ribut di situ dan terjadilah kebakaran di situ. Oke, apakah sejak kejadian pertama kemarin sudah ada mediasi yang sempat dilakukan antara 2 kelompok ini Pak? Kalau pas kejadian semalam itu spontanitas Mas, jam 11 malam terjadi, langsung berturut-turut kejadian itu, hingga terjadinya kejadian kebakaran itu. Kalau memang kejadian sebelumnya, memang daerah itu pernah terjadi juga malam minggu, 2 kelompok itu pernah ribut juga di situ malam minggu sebelumnya, namun sudah dimediasi. Nah, apakah ada kaitan daripada kejadian itu sama yang malam Selasa itu akan didalamin lagi oleh penyidik. Baik, artinya mediasi juga sudah dilakukan Pak ya. Kemudian upaya yang sudah dilakukan Pak pasca kejadian ini seperti apa? Fokusnya apa saja Pak? Kalau yang sekarang pertama kita fokus pada menciptakan situasi kondusif dulu Mas. Jadi setelah situasi sudah kondusif, baru kita panggil ke semua pendekatan kepada kedua kelompok tersebut, pimpinan-pimpinannya maupun yang dituakan, agar tidak ada tindakan susulan. Nah, setelah itu baru kita lengkapi semua sambil lengkapi bukti-bukti untuk mencari para pelaku-pelaku tersebut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Baik, baik. Kemudian saya ingin kembali lagi kepada korban Pak. Apakah hingga saat ini sudah ada yang diambil oleh keluarganya Pak? Kalau korban, baru korban yang penganiayaan tersebut. Tadi siang sudah dimakamkan juga oleh pihak korban. Untuk yang korban. Namun yang 17 itu masih di rumah sakit Wali Kota Sorong untuk besok menunggu tim identifikasi. Oke, artinya masih menunggu identifikasi terlebih dahulu Pak ya oleh tim DVI. Karena memang sudah tidak dikenali lagi jasadnya. Oke. Baik, kemudian Pak ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk warga Sorong Pak terkait pasca bentrokan ini? Ya, kami juga sudah menghimbau kepada para tokoh masyarakat yang ada di sana, ketua-ketua adatnya, bahwa kejadian ini kan berawal dari kejadian anak muda yang salah paham, namun dikaitkan ke asal-usul daerahnya sehingga menjadi pertikaian kelompok. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita juga sudah menghimbau, jangan sampai ada informasi-informasi hoax terhadap kejadian ini sehingga ada kegiatan-kegiatan susulan. Kasihan, ada 17 orang yang menjadi korban, 18 orang. Satu akibat pertikaian, yang 17 itu yang tidak ada kaitannya sama kedua kelompok itu menjadi korban juga. Jadi tolong kita sama-sama menjaga wilayah Sorong Kota ini biar menjadi kondusif lagi, biar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Baik, untuk proses hukum juga terus akan dilakukan Pak ya, khususnya terhadap para pelaku yang memang terbukti? Ya, Pak Kapolda sudah memerintahkan secara tegas seperti itu bahwa pelaku tetap harus diproses hukum karena ini 18 orang nyawa melayang akibat kejadian tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita harapkan bersama mudah-mudahan situasinya di sana juga terus kondusif. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, polisi tetapkan 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan lansia hingga tewas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Motif tersangka tega menganiaya korban lantaran terprovokasi dengan teriakan maling.
Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur meringkus 5 pelaku pengeroyokan lansia berusia 89 tahun yang tewas karena dihakimi massa dan dituduh maling di kawasan Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari lalu. Dari 14 saksi yang diperiksa, penyidik menetapkan 5 tersangka pengeroyokan terhadap korban dengan tangan kosong dan juga melakukan pengerusakan terhadap mobil yang dikendarai korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ed Zulpan menyatakan para pelaku menganiaya korban murni karena terprovokasi usai korban diteriaki sebagai maling mobil. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut, ya khususnya pada TKP akhir terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ. Ya, kita sudah memiliki datanya. Sementara itu jenazah korban Wiyanto Halim dikremasi di Rumah Duka Grand Heaven Fluid, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima dengan vonis 4,5 tahun, mantan kekasih Laura Anna Gaga Muhammad ajukan banding. Gaga menilai vonis dirinya dikarenakan besarnya desakan publik dan bukan rasionalitas hukum. Setelah minggu lalu divonis 4,5 tahun penjara, Gaga Muhammad resmi ajukan banding. Meski mengakui lalai dalam berkendara, pihak Gaga menduga vonis yang dijatuhkan telah dipengaruhi desakan publik. Sementara keluarga Gaga berdalih kecelakaan yang menimpa anaknya dan Laura adalah musibah. Sedangkan kakak Laura menyerahkan kasus hukum yang menimpa adiknya kepada pengadilan. Sebelumnya, Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah karena terbukti bersalah dan lalai dalam berkendara. Akibat kecelakaan tersebut, Laura Anna menderita dislokasi tulang belakang leher yang berujung dengan kelumpuhan. Di tengah perjuangannya menempuh keadilan, Laura berpulang Desember silam. Saya mau di luar sana itu sadar ya bahwa meninggalnya Laura itu bukan karena Gaga yang cabut nyawanya. Kan ada beberapa saya lihat itu yang katanya dia pingin Laura kembali. Emangnya kan Gaga yang cabut nyawanya? Kan tidak. Semua ini kan murni musibah. Pada dasarnya tidak ada orang mau terjadi kecelakaan, tidak ada. Gudang semi permanen di Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ludes terbakar. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.